PDIP menyindir Nasdem soal pencapresan Anies Baswedan. Namun ke Gerindra diam saja. Elit PDIP berulang kali menyindir Nasdem setelah partai besutan Surya Paloh itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, capres, mereka untuk pemilu 2024. Namun, PDIP tak menunjukkan sikap yang sama terhadap Gerindra. Hubungan PDI Perjuangan dan Partai Nasdem belakangan memanas. Disinyalir, musababnya karena pencalonan presiden. Mengapa PDIP seolah keras ke Nasdem, tapi lunak ke Gerindra yang sama-sama telah mendeklarasikan calon presiden? Terus menyerang Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto menjadi yang paling gencar menyentil Nasdem. Hasto mengibaratkan deklarasi Anies sebagai capres Nasdem seperti peristiwa tanggal 10 November tahun 1945. Dalam peristiwa itu, terjadi aksi perobekan kain biru dari bendera Belanda di Hotel Yamato, Surabaya, Jawa Timur, sehingga yang tersisa hanya bendera kebangsaan Indonesia, merah putih. Padahal, partai berlambang kepala Garuda itu telah mengumumkan bahwa ketua umumnya, Prabowo Subianto, siap menjadi capres pada Pilpres mendatang. Baca juga, giliran Nasdem, semua jadi salah. Jadi menyerang dari segala penjuru serangan demi serangan partai banteng ke Nasdem ini pun menjadi tanda tanya. Ya, biru itu dulu warna Belanda. Kalau sekarang kan ada warna biru lainnya juga ya. Anies kan banyak warna biru. Kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat. Minggu, tanggal 9 Oktober tahun 2022. Baca juga, heran disindir PDIP soal etika politik setelah usung Anies capres. Nasdem, Gerindra juga sudah deklarasi sebagaimana peristiwa tanggal 10 November tersebut. Kata Hasto, belakangan ada biru yang terlepas dari pemerintahan Presiden Jokowi. Partai biru itu lepas karena sudah memiliki calon presiden sendiri. Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepaskan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang. Karena punya calon presiden sendiri, ujarnya. Kendati tak menyebut gamblang tentang biru yang dimaksud. Namun, publik meyakini bahwa elit PDIP itu tengah menyentil Nasdem, partai dengan lambang dominan warna biru yang telah mendeklarasikan Anies sebagai capres. Sekjen PDIP pun terang-terangan menyebut bahwa dukungan Nasdem terhadap pencapresan Anies kontradiktif terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan, berbagai kebijakan Anies berlawanan dengan pemerintah saat ini. Misalnya, terkait ibu kota negara, Anies berupaya mempertahankan ibu kota tetap berada di DKI Jakarta. Padahal pemerintahan Jokowi punya program besar memindahkannya ke Kalimantan Timur. Jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan yang berbeda dari calon yang diusung oleh partai politik pengusung Pak Jokowi maka ini akan kontradiktif. Ujar Hasto di Gedung Visipol UGM, Yogyakarta, Senin, tanggal 10 Oktober tahun 2022. Namun demikian, Hasto mengaku tak ingin terlalu dalam mencampuri urusan partai lain. PDIP sudah punya capres sendiri. Nasdem gerah. Nasdem tampak tak senang dengan pernyataan Hasto. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan, partainya akan tetap berada di koalisi pemerintahan Jokowi kendati mendeklarasikan Anies sebagai capres. Komitmen Partai Nasdem mengusung Pak Jokowi Ma'ruf Amin sampai 2024. Kata Ahmad Ali saat dihubungi. Ali mengatakan, pencapresan Anies tak ada kaitannya dengan posisi Nasdem di barisan pemerintahan. Nasdem, Hasto ngomong apa saja silakan pasalnya. Masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 2024. Sementara, Nasdem tak punya kontrak dengan Jokowi setelah tahun tersebut. 2024 itu adalah pencalonan presiden pasca Pak Jokowi. Wong ini kita mencalonkan presiden setelah periode Pak Jokowi, ujarnya. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya juga mengaku heran dengan sikap Hasto. Dia membandingkan dengan Gerindra yang sudah lebih dulu mendeklarasikan Prabowo sebagai capres. Gerindra juga sudah deklarasi capres. Yang lain pada deklarasi koalisi. Semua tidak ada masalah. Tetapi giliran Nasdem, semua jadi salah. Semua jadi menyerang dari segala penjuru. Kata Willy saat dihubungi bahkan,
PDIP bergeming ketika Presiden Jokowi menunjukkan sinyal restu pencapresan buat Prabowo. Elit kedua partai belakangan malah tampak mesra. Hasto bahkan mengatakan, Megawati punya kedekatan dengan Prabowo. Keakraban itu hal yang baik. Kata Hasto merespons keakraban Megawati dengan Prabowo saat menghadiri perayaan HUT ke-77 TNI. Gerindra juga sempat menyebut bahwa partainya terbuka untuk berkoalisi dengan PDIP untuk pemilu 2024. Sekalipun sudah menyepakati kerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Alasan lainnya, kata Jayadi, karena Nasdem berencana berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Diketahui, kedua partai merupakan oposisi di dua periode pemerintahan Jokowi. Ini lebih karena PDIP tidak suka Anies. Atau tidak cocok sama Demokrat dan PKS yang mungkin bergabung dengan koalisi pendukung Anies. Kata Jayadi kepada Kompas.com. Selasa, tanggal 11 Oktober tahun 2022. Namun demikian, menurut Jayadi, sikap yang ditunjukkan Hasto itu tak memperlihatkan kedewasaan dalam berpolitik. Sebab, Nasdem berkoalisi dengan Jokowi hanya untuk pemerintahan tahun 2019 sampai tahun 2024. Sementara, pencapresan Anies dimaksudkan untuk pemilu 2024. Jika capres yang diusung Nasdem jadi alasan, seharusnya PDIP juga bersikap sama terhadap partai-partai politik lain yang sudah mendeklarasikan calon presiden, seperti Gerindra yang mencalonkan Prabowo. Oleh karenanya, lanjut Jayadi, tak seharusnya pencapresan Anies ini berujung pada disingkirkannya menteri-menteri Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju. Kalau Jokowi atau PDIP menghendaki agar menteri-menteri dari Partai Nasdem dipecat karena sudah punya sikap politik, maka seharusnya bukan hanya Nasdem. Partai Prabowo juga harus dipecat karena kan sudah punya calon sendiri. Ujar dosen Universitas Paramadina itu. Baca juga. Demokrat minta parpol koalisi pemerintah hargai keputusan Nasdem usung Anies sebagai capres sementara. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menduga, Anies bukan alasan sebenarnya di balik sikap keras PDIP ke Nasdem. Menurut Yunarto, panas dingin hubungan Megawati dan Surya Paloh beberapa tahun terakhir juga menambah ketegangan sikap PDIP ke Nasdem. Oleh karenanya, pada akhirnya muncul sikap yang berbeda antara PDIP dengan Nasdem. Dibandingkan dengan perangai partai banteng ke Gerindra yang sama-sama telah mendeklarasikan capres. Ini tentang koalisi dengan oposisi, bukan tentang Anies. Anies itu saya pikir punya nilai yang sama dengan semua capres lain, kata Yunarto.